Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di mana kita masih ditemukan di acara kajian Ramadan hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, bersama sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umat yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Baik, untuk kajian Ramadan hari ini, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Tashil Amani yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk temanya hari ini adalah Ramadan bulan bahagia. Sebelum kita mulai kajiannya, marilah kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk Ustadz, waktu tepat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya lagi pada puasa ya. Allahu Akbar. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikhlas menjawab salam dengan baik. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man akhlasa qalbahu lil iman wa ja'ala qalbahu saliman wa ja'ala 'ainahu nadiratan wa udhunahu mustami'atan wa lisanahu shadiqan wa ja'ala haqiqatahu mustaqimatan wa ja'ala nafsahu mutmainnatan. Sidang kajian Ramadan komunitas apa namanya? Apa sih namanya? SKI Indosat. SKI Indosat. Benar ya SKI ya? Yang dimulakan Allah SWT di hari yang ke-20 nanti malam 21, mulai konsentrasi, fokus, banyak ibadah dan tinggal di masjid. Jangan mikir ngantuk, jangan mikir capek, jangan mikir, pokoknya 10 malam terakhir mulai nanti malam sampai mentok usahakan di masjid. Karena luar biasa, kalau kita abaikan rugi. Kalau kita nggak dapat Lailatul Qadar, rugi. Nah, agar dapat, ini pengantar dulu nggak apa-apa nih, saya kasih motivasi. Agar dapat Lailatul Qadar, mesti setiap malam bangun dan iktikaf di masjid. Kalau di rumah saya yakin tidur, yakin saya. Apalagi dekat kasur, ya, istrinya sudah menunggu dengan harapan dapat makmur. Nah, gitu dah pokoknya. Baik. Ramadan bulan bahagia. Enggak perlu ditanya lagi. Enggak perlu ditanya lagi. Yang namanya bahagia itu hati tenang, pikiran terang, jiwa tentram. Ketiga unsur ini bekerja sama yang bisa melepaskan semua masalah. Walaupun masalah ada, tapi dia bisa melepaskan. Bisa memanage, yang paling baik, paling gampang. Bisa manage sehingga tidak stres, tidak khawatir, tidak takut bahwa masalah pasti pada waktunya akan selesai kalau dia sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. Nah, Ramadan ini adalah bulan bahagia. Maksudnya gimana? Bagaimana nggak bahagia? Siapa yang puasa Ramadan karena iman mengharap ridha Allah, dosa dihapus. Yang dulu-dulu, yang malamnya dia bangun taraweh, witir, baca Al-Quran, tadarus, ya, kemudian zikir, baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar,
Kalau dia beriman kepada Allah, mengharap pahala Allah, hapus dosa-dosa yang lalu. Lalu Lailatul Qadar dapat. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang malam Lailatul Qadar dia bangun, dia isi dengan ibadah-ibadah, diawali itu mulai tarawihnya, witirnya, kemudian Al-Quran, kajian-kajian, membaca buku-buku agama, diskusi, kemudian iktikaf di dalam masjid, istighfar, baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sampai fajar, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosa yang lalu diampuni, lalu mendapat kemuliaan selama 83 tahun. Seperti orang ibadah 83 tahun lebih. Alhamdulillah. Mana suaranya? Alhamdulillah. Asik. Masih ingat ya? Jos ya, asik. Baru bulan lalu. Masih ingat ya? Gimana Mbak? Asik? Josnya jos lemes. Masya Allah. Mari kita lihat Rasulullah bersabda, qad aflaha man akhlasa qalbahu lil iman. Sungguh beruntung, sungguh bahagia, aflah, falah, menang. Jadi namanya bahagia atau menang, Mas? Jadi kalau dapat undian, dia menang, bahagia. Gajian, bahagia sebentar. Iya, kenapa dipotong utang? 50%. Nikah, bahagia cuma 3 malam. Selanjutnya, mikir kontrakan. Ya. Bahagia nyicil mobil. Sehari, 2 hari, sebulan. Begitu bulan kedua, ya Allah harus bayar utang. Bayar kreditnya 4 juta per bulan. Iya apa enggak? Iya. Motor baru, wah bahagia datang, seneng. Muter komplek, muter keliling kampung. Begitu pas waktunya nyicil, iya nyakik di sini. Aduh, kalau bisa nggak bayar nih. Ternyata udah ada SMS, besok saatnya bayar. Cicilan kedua, iya. Gaji masih 4 hari lagi. Jadi bahagia. Makanya kalau ditanya, saya tanya bahagia, sudah bahagia belum? Jawabnya, sudah. Kapan? Sekarang. Ya. Sudah bahagia belum? Kapan? Mesti sekarang. Kapan pun ditanya, sekarang. Sebab kalau besok belum tentu. Ternyata pulang, naik, Transjakarta kebakar. Atau nabrak lalu dirusak orang. Atau kemarin itu yang di Pampang nabrak banyak mobil, banyak motor. Atau yang setelahnya kebakaran. Atau yang lain. Ternyata bahagia itu sekarang. Kalau kemarin udah lewat, belum tuh bahagia lagi sekarang. Pokoknya selalu kapanpun dalam kondisi apapun dimanapun, kalau bahagia sekarang saya bahagia. Coba katakan sambil ketuk lidahnya begini. Alhamdulillah saya bahagia. Katakan. Alhamdulillah saya bahagia. Saya syukur. Ikuti, saya syukur. Saya sabar. Saya ikhlas. Saya tawakal. Ucapan kapanpun. Suami gak pulang-pulang, katakan. Saya bahagia, saya syukur, saya sabar, saya ikhlas, saya tawakal. Nanti pulang sendiri. Tapi kalau, ya Allah suamiku kemana? Udah 3 lebaran belum pulang. Gak usah. Nanti pulang sendiri. Ya Allah suami saya nakal. Saya bahagia, saya syukur, saya sabar, saya ikhlas, saya tawakal. Ya Allah kembalikan suamiku. Kalau baik untukku, lanjutkan. Kalau tidak, ya Allah jauhkan. Selesai. Karena udah ada yang lirik-lirik lagi sama saya, ya Allah. Katakan. Cicilan penagih hutang datang. Alhamdulillah saya bahagia, saya syukur, saya sabar, saya ikhlas, saya tawakal. Dia datang, ya Allah mengambil haknya, bayar. Tapi kalau ya Allah, ya udah nggak jadi. Maka sakit. Di mana sakitnya? Ya Allah. Di sini, kalau di sini bahagia, ini yang sakit, jantung. Asik? Mantap. Jadi bahagia itu sekarang. Jangan nanti, jangan besok, jangan kemarin. Sekarang. Dalam kondisi apapun. Maka Ramadan ini bikin bahagia, senang, dan banyak ulama menyampaikan, ya, man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasadu ala niron. Siapa orang yang mau menyambut Ramadan dengan bahagia,
senang hatinya, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Kenapa bahagia? Karena Ramadan melipat gandakan pahala. Ramadan membuka pintu-pintu rahmat, membuka ampunan, ya, menjauhkan neraka. Bayangkan 1 hari puasa karena Allah akan jauhkan wajahnya sejauh 70 musim dari neraka. Jauh, Mas. Kalau 30 hari nih, sebulan puasanya cakep tiap harinya, maka sejauh 2100 tahun Allah jauhkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wasyukru. Asik. Keren. Belum lagi malam-malamnya baca Al-Quran, khatam 1 kali minimal. Masya Allah, kita nggak usah ngitung berapa hurufnya. 1 huruf, kalau hari-hari biasa, yang bacaannya gradul-gradul, tau gradul Mas? Bacanya elek. Nah, terbata-bata masih dapat 2 pahala setiap hurufnya. Itu bulan biasa. Ramadan berlipat-lipat. Yang biasa 10 pahala, maka Ramadan berlipat-lipat lebih dari itu. Yang sedekah biasanya dilipatkan oleh 10 sampai 700 kali lipat, maka Ramadan lebih dari itu. Karena Allah melipat gandakan pahala bagi orang beramal. Yang sunnah dianggap oleh wajib, yang wajib dilipat gandakan sesuai kemauan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sholat itu untukmu, zakat untukmu, umroh haji untukmu, sedekah untukmu, ngaji Al-Quran untukmu. Tapi puasa, fa innahu li, maka sungguhnya puasa itu untuk saya dan wajibi, dan akulah yang langsung memberikan pahala. Kalau puasa kalau sholat dicatat malaikat, ibadah lain dicatat malaikat raqib dan atid. Tetapi begitu Ramadan hanya untuk Allah, puasa itu untuk Allah. As-saumuli wajibi, dan puasa itu untukku, lalu aku langsung berikan pahala baginya. Masya Allah. Lalu as-saumu junnah, puasa itu adalah perisai. Jadi membuat dinding dari neraka. Setiap hari puasa itu membuat dinding neraka sejauh 70 tahun tadi. Gimana nggak bahagia? Hanya orang yang jahil. Nih, di sini ada nih. Sekarang Anda di sini. Wah, nggak sempat Mas. Hanya orang yang jahil yang keluar Ramadan sama aja. Rugi. Coba bisa nggak kalau tangan saya bilang rugi? Bisa. Coba 1, 2, 3. Orang yang bertemu Ramadan, masuk Ramadan, akhir Ramadan, dosa tidak diampuni Allah. Yang kencang. Yang semangat. Ya, biar kelihatan. Orang yang Ramadan selesai, Al-Quran gak khatam. 10 malam terakhir dia gak itikaf. Ramadan tuntas gak dapat Lailatul Qadar. Rugi. Mari isi agar bahagia itu di sini. Dan ternyata orang yang ibadah yang baik selama Ramadan, memperbaiki ibadah-ibadahnya, Masya Allah, itu akan terasa enak dan nikmat. Bayangkan rizki yang kita punya kan cuma 3. Nah yang abadi cuma 1. Yang pertama bikin penyakit. Yang dikonsumsi bikin penyakit. Kolesterol, darah tinggi, ya, tumor, kanker, semua itu dari pola makan, dari pola lifestyle, kehidupan yang tidak baik. Salah satu makan. Yang dikonsumsi, mohon maaf, dimakan sore, malam, pagi jadi kotoran, jadi daki, jadi keringat, jadi bau ketek, ya toh, yang dimakan, yang dibeli jadi bahan-bahan bangunan, jadi mobil, jadi rumah, jadi tanah, maka dia akan menjadi barang warisan. Nggak lama punyanya tuh. Begitu kita beli mobil, nggak lama itu. Mobil masih ada, yang punya udah meninggal. Lalu jadi barang siapa? Jadi barang warisan. Ya mudah-mudahan aja digunakan baik, sehingga pahala mengalir terus. Nah yang ketiga, rizki yang digunakan untuk sedekah jariyah di jalan Allah, maka terus mengalir sampai hari kiamat, sampai dalam surga. Terus mengalir. Yang jadi jariyah. Alhamdulillah. Wa syukru. Asik. Mantap.
Sebenarnya saya pengen jalan-jalan, cuma ada shootnya, jadi duduk aja saya. Lalu gimana nih mas, agar kita bisa memperoleh bahagia yang sesungguhnya? Allah berfirman, surah Al-Fat ayat keempat. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Baca terjemahannya, udah dibuka kan? Belum? Oh belum, ya udah. Kalian udah mau ngasih ini tadi, membalas email. Ya, sudah lama tak bukanya. Huwallazi anzalas sakinah, dialah Allah yang menghunjamkan rasa bahagia ke dalam hati orang yang beriman. Nih catat Al-Fat ayat 4. Jadi bahagia itu bukan karena duit, bukan karena harta, bukan karena suami ganteng, bukan karena istri cakep. Enggak. Kalau istri cakep, yang paling bahagia siapa? Orang yang istrinya cantik. Yang paling bahagia kalau jabatan tinggi, Jokowi. Di Jakarta, di Indonesia paling tinggi jabatannya. Ternyata sekarang stres. Kalau yang paling bahagia orang kaya, wow, Sultan Hasan Al-Bolkiah paling bahagia. Istrinya 4, oh paling banyak dia. 4, bahagia. Paling bahagia. Sultan Hasan Al-Bolkiah istrinya 4, semuanya damai, satu rumah, satu istana. Kalau gilir, dilempar. Ting yang bisa nangkap giliran. Wah. Kayak Sultan dahulu. Kalau bahagia rumahnya banyak, yang paling banyak rumahnya bahagia. Ternyata tidak. Yang bikin bahagia itu iman yang ada dalam hati. Dan Allah yang menghunjamkan rasa bahagia itu. Jadi ada syaratnya, dia beriman dan Allah yang memasukkan. Makin tinggi iman, makin bahagia. Udah ketemu mas? Udah, coba baca. Pakai mic. Mak lo baru jadi moderator. Masih deg-degan, apalagi ada cewek yang lainnya. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Masya Allah. Jadi siapa yang membuat bahagia? Bilang, siapa yang membuat bahagia? Allah. Kalau begitu Allah yang paling penting apa yang penting Allah? Jawab. Kalau begitu yang paling penting Allah apa yang penting Allah? Kok ragu-ragu? Kalau begitu, karena Allah yang bikin kita bahagia. Kalau begitu, karena Allah yang bikin bahagia. Kalau begitu, Allah paling penting apa Allah yang penting? Yang penting Allah. Paling penting. Yang ngasih hidup siapa? Yang ngasih rezeki, yang ngasih kerjaan, yang ngasih suami, istri. Kenapa nggak paling penting? Ramadan ini bulan paling penting. Yang lain penting, tapi Ramadan paling penting karena di situ ada ampunan, ada rahmat, pembebasan neraka, ada Lailatul Qadar. Itu di antara Ramadan, hari-hari malam-malam yang terpenting ini. Karena satu malam saja kita dapetin sama dengan ibadah 83 tahun. Kalau tiap tahun dapat aja, hidup kita nggak usah panjang-panjang. 80 tahun aja. Dapatnya 10 tahun aja, 10 kali. 10 kali 83 tahun. Sudah 830 tahun. Setara umurnya Nabi Ibrahim. Yang 1000 kurang setahun. Kurang 50 tahun. Halo? Halo? Makanya umat-umat dulu ngolok-ngolok tuh sama Rasulullah. Ya Rasulullah, umatmu pendek sekali. Itu dialog di dalam Mi'rajnya. Tenang. Karena umatku akan mendapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar setara dengan 83 tahun lebih. Jadi kalau umatku dapat 10 kali aja selama hidupnya, sudah lebih panjang dari umur para nabi yang terdahulu. Dapat 20 kali Ramadan, dapat sekitar berapa? 1.700 tahun. Ada nggak yang seumurnya segitu? Nggak ada.
maka itulah kemuliaannya yang Allah berikan. Masya Allah. Ya cepat banget jam 1. Kita sampai jam 3 kan? Iya kan, nggak usah masuk kantor lagi, udah pulang. Alasannya Pak ngaji gitu. Nggak akan diprotes, nggak dimarahin ya, pimpinannya kan ikut sini. Tawa dia. Tuh sebelah sana tuh ada kan, jadi nyantai bro. Tuh ketawanya paling gede kan ya. Ulangi. Jadi bagaimana kita bahagia? Kata Rasul ada 6, saya sebutin aja. 1. Qad aflaha man akhlasa qalbahul iman. Sungguh dia bahagia. Itu dengan apa? Akhlasa qalbahul iman. Ikhlas, hatinya ada iman. Pas banget dengan ayat tadi mas. Pas banget. Ikhlas, hatinya ada iman. Jadi dalam hati itu iman, senang dia. Ikhlas. Arti ikhlas itu apa Pak? Satu arah, satu tujuan, hanya Allah saja. Itu ikhlas. Kalau banyak simpangan Pak, bias bukan ikhlas. Yang paling gampang murni hanya untuk Allah. Surah Al-Ikhlas itu artinya memurnikan akidah. 1. Yang kedua, wa ja'ala qalbahu saliman, menjadikan hatinya jalan keselamatan. Maka istafti qalbak, bertanyalah pada hatimu, nuranimu setiap urusan. Minta fatwa dari hati kamu, karena hati kamu tidak pernah bohong. Yang bohong adalah akal-akalan kalian, nafsu kalian. Hati nggak pernah bohong. Tahu dia bohong. Benar nggak? Dari mana mas? Macet. Di mana macetnya? Pondok Gede. Padahal dia nggak lewat Pondok Gede. Kan dilihat di Waze kan kelihatan nih macet mana nih? Nggak bohong kan dia. Kalau dia ceritanya nggak bohong, macet mas. Macet. Iya di mana? Tomang. Padahal nggak lewat Tomang dia. 2. Yaitu menjadikan hatinya jalan keselamatan. Nanya selalu fatwa hatinya setiap persoalan. Yang ketiga, wa man ja'ala lisanahu shadiqon, mau menjadikan lisannya berkata benar. Karena perkataan benar itu sudah pasti berkualitas dan manfaat. Ramadan mengajarkan tahan lisan. Dan orang yang bisa menjaga lisan termasuk orang yang dirindukan surga. Ada 4 golongan, saya sebutkan aja, waktunya udah habis tadi. Ya. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 orang. Saya, dan saya. Coba sebut gitu. Yuk. Surga merindukan 4 orang. Sebut. Saya. Saya siapa? Yang membaca Al-Quran. 2. Yang menjaga lisan. 3. Yang memberi makan orang miskin. 4. Yang puasa Ramadan. Siapa itu? Saya. Sebut. Siapa itu? Saya. 4 kerjaan Ramadan semua itu. Memberi makan orang miskin atau memberikan orang yang lapar, yaitu memberikan buka puasa orang itu. Itu pahalanya seperti orang yang puasa itu. Maka jangan gak sedekah untuk ngasih makan orang yang berbuka. Beneran nih bro. Beb, ini cius loh Beb. Bilang mie apa gitu? Ini cius loh Beb. Mie cinta kepadamu. Tiga, lisan ini benar. Yang keempat, wa ja'ala 'ainahu nadiratan, mau menjadikan matanya melihat dan kemudian nyambung. Wa udhunahu mustami'atan, dan telinganya mendengar. Keduanya dijadikan satu, yaitu peduli, aware, care. Maka banyak spanduk menerima dan menyerukan sedekah zis Anda. Sekarang gak datang daripada itu belakang tuh ada kotak amal tuh yang udah di story udah, yang belum punya ambil lagi nanti itu di belakang itu. Ngajak bahagia lewat sedekah. Ya. Allahu Akbar. Mau menjadikan mata dan telinganya melihat, memperhatikan, peduli. Orang yang buta bisa dengan telinganya tahu. Orang yang matanya melihat, telinganya budak bisa melihat. Maka dia sama, ini mata dan telinga. Di situ kalimatnya digabung. Wa
ainahu wa ja'ala ainahu nadiratan wa udhunahu mustami'atan, dan mau menjadikan mata dan telinganya melihat dan mendengarkan. Itu artinya peduli, Mas. Yang paling gampang. Itu sudah 4 dan 5. Lalu yang ke-6, 2 dan 7. Yaitu wa ja'ala haqiqatahu mustaqimatan, mau menjadikan kebiasaannya itu lurus, benar. Yang tukang nongkrong, Ramadan jangan nongkrong lagi, bro. Yang sore ngetrek jangan ngetrek lagi, jangan ngabuburit. Ngabuburit itu nggak bagus dan itu makruh, bisa sampai haram. Kalau nanti mohon maaf senggolan, berantem. Kalau ngabuburit di rumah ngaji, tunggu baca Al-Quran dapat 1 juz maghrib. Ini beneran. Ngabuburit malah jalan naik motor keliling sono sini, tebar pesona, lihat cewek. Ya, nggak menjadikan matanya terjaga, nggak menjadikan telinga terjaga, nggak menjadikan mulutnya terjaga. Bagaimana bisa menjaga? Orang ngetrek, jalan-jalan yang dibonceng cewek, yang dibonceng cewek nggak pakai baju loh. Orang celana ketat, baju ketat. Dan ngeremnya mendadak mulu, iya, oh udah deh. Di mana puasanya yang nggak ada tuh. Apalagi mau motor yang motor sport, iya tinggi yang belakang, iya udah merosot terus. Itu yang ke-6, yang terakhir yang ke-7. Wa ja'ala nafsahu mutmainatan, dan mau menjadikan nafsunya lurus, mutmainah, tenang. Dan orang yang nafsunya lurus tenang, Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang, wahai nafsu yang tenang, lurus, mutmainnah, irji'i, pulanglah kamu ila rabbiki, menuju Rabbmu, radiyatan mardiyah, Allah ridho, kamu senang. Radiyatan mardiyah, dua-duanya ridho. Kita datang ke Allah, senang, Allah juga senang, kita datang. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah dalam surgaku. Ya Allah, disuruh masuk sendiri, Mas. Dan itu ada di puasa semua. 7-7-nya ada di puasa semua. Begitu. Kesimpulannya, ternyata Ramadan bagi orang yang beriman dan mengharap pahala Allah adalah bulan bahagia. Meraih pahala segede-gedenya, meraih ampunan seluas-luasnya, dan meraih rahmat setinggi-tingginya, serta surga yang setinggi-tingginya pula. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Asik. Ramadan itu bulan yang bahagia, mendatangkan asik. Terima kasih. Silakan kalau ada dialog. Saya singkat aja. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas kajian yang selalu sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Dan masih ada waktu cukup lama ya, sampai dengan jam 1:30. Masih lama. Ya. Untuk tanya jawab, jika ada yang ingin bertanya untuk ikhwan dan akhwatnya, dipersilahkan. Silakan yang mau nanya. Kira sampai jam 1, Mas. Tadi saya ringkas saja penjelasannya. Udah nanya, tolong jelaskan lagi gitu. Beda itu, Wah. Pegang mic-nya. Ustaz, kelanjutannya gimana gitu. Ada yang ingin bertanya mungkin? Nanya yang lain silakan. Suruh nanya ya susah ya. Saya udah. Ustaz. Saya nanya. Ya, boleh. Ini untuk yang tadi Ustaz bilang untuk Ramadan yang bahagia itu ada yang bertanya dengan hati ya. Itu maksudnya caranya bagaimana Ustaz? Oh ya, gini Mas. Ada duit nih, orang ketinggalan, ambil nggak ya? Tanya tuh hatinya. Cewek cakep, godain apa tegur, apa godain apa diledek? Cewek, begitu dia diam aja, ya cantik budak. Itu tanya dulu sebelum baik gitu, hati ngomong, jangan, nggak boleh nyakitin orang. Pasti hati kita ngomong begitu. Kapan lagi? Nah itu yang nafsunya ngomong. Itu namanya istafti qalbak. Ya mintalah fatwa ke hati kamu. Ada duit ngeletak, semua orang tahu, tapi ada orang lewatin aja nggak ambil. Kenapa? Kalau ngambil duit itu dia harus mengumumkan,
menemukan uang sekian di tempat ini. Nanti nunggu orang itu datang. Kalau dia pakai konsumsi, maka haram hukumnya. Kecuali dia berniat, saya pakai dulu, kalau orang yang punya datang, saya akan kembalikan. Atau dia punya kewajiban untuk menyerahkan ke badan sosial atau ke masjid menemukan uang ini. Menemukan jam tangan, geletak. Kalau diambil, dia harus punya kewajiban mengumumkan. Maka lewatin aja. Kalau enggak, serahkan ke petugas. Nanti dia mau di ini atau enggak terserah. Tapi yang paling aman biarkan saja. Lagi motor, tabrak-brak, geletak. Hati ngomong tuh, tolongin. Aduh, saya juga harus buru-buru. Nah, itu mas. Puasa sendiri nih, nggak ada orang. Makan nggak ya? Hati kita tuh, jangan tanggung, tinggal 3 jam lagi. Sayang, kata setan. Oh, udah makan aja, nggak ada orang lihat. Kata hati, sayang, tinggal dikit lagi, kamu selesai 1 hari. Pulang kampung nih, udah sampai Cirebon, rumahnya Pekalongan. Aduh, udah jam 3, ya udah lapar, panas, macet kan. Hatinya ngomong, tak lanjutin puasa, sedikit lagi nyampe. Kan puasa boleh makan, nggak apa? Kalau safar kan boleh makan. Padahal kata Allah apa? Kalau kamu tahu, kamu akan puasa. Ya kan? Nah itu tanya ke hati mas. Subuh bangun, masjid apa enggak ya? Itu hati tanya. Orang yang mau tidur itu diikat dengan 3 ikatan setan. Begitu dibangun, ikatannya akan lepas kalau dia baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur, lepas 1. Dia wudu, lepas 2. Dia sholat, lepas 3. Lalu bangunkan istri atau pasangannya atau siapa aja di situ, maka dia dapat 1 rahmat untuk bangunkan. Tadi tambah rahmat. Begitu mas. Tanyalah pada fatwa hatimu. Ya. Silakan nanya. Tuh yang ungu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya minta tips dan trik bagaimana cara mengajak teman kita untuk ikut kajian. Oh, Selama baik. ini susah banget. Susah banget. Iya. Kasih hadiah. Ya. Itu aja. Salah satunya tahaddu tahabbu. Berilah, saling berilah hadiah kalian, niscaya akan timbul kasih sayang. Ya. Salah satu caranya adalah yuk dijemput, dijanjikan, diajak dengan baik, kalimat yang baik, lalu didoakan dia, didoakan terus, ya Allah bukakan pintu hatinya agar mau ikut kajian. Didoain. Kalau dia laki-laki, kamu kalau datang saya kasih hadiah. Apa itu? Cintaku hanya untukmu. Iya. Yeah. Kalau dia naksir ya pasti mau lah, ya. Ya. Yang jadi masalah dia nggak naksir, ngajak kan. Nah ini susah. Ya udah ketemu sana nanti gitu kan. Suami orang lagi. Yang ketiga adalah kasih kaset, kasih CD, kasih buku. Iya. Buku-buku yang diperlukan dia yang selama ini dia nggak punya, kasih lewat paket, nggak masalah. Nanti dia akan baca. Dan tahu, ini mohon maaf ya, ulang tahunnya kapan, kasih hadiah yang manfaat. Ya, jangan diajak ke disko, tapi kasih hadiah yang manfaat, belikan buku, ya, Mahligai Cinta Dalam Pernikahan, yeah. Atau novel Di Atas Sajadah Cinta, atau Sayap-Sayap. Itu hadiah-hadiah itu membangkitkan emosi, mengasih his dia, termotivasi sehingga dia mampu. Lalu jangan lupa doakan. Kita tidak bisa merubah orang lain, apalagi hati orang. Tapi Allah yang bisa merubah dengan doa kita. La yarudul qada illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Senangkan hatinya, mudahkan urusannya, lalu lembutlah padanya. Itu tips Rasulullah. Mudah itu. Akan mudah orang tertarik. Dan semua orang yang tertarik dengan dakwah Rasulullah, 3 itu. Ya Rasul, saya itu ahli zina, mabuk, judi. Iya. Tapi saya pengen Islam. Iya, silahkan.
Tapi saya nggak mau berhenti tuh sama perempuan. Oke. Saya cuma minta satu aja. Jujur. Oh ya gampang jujur. Malam pertama langsung gitu ya datang ke perempuan. Jujur ya, jujur. Nah, perempuan nih udah mau disikat. Ntar kalau ketemu Muhammad gimana? Kan harus ngomong jujur. Semalam ngapain kamu? Iya nggak jadi. Gitu doang. Datang ke tempat judi. Udah mau naruh duit mau plak. Besok ketemu Muhammad ditanya gimana ya? Kamu malam ngapain? Judi. Ya nggak jadi. Itu gampang banget, jujur, cuma satu kata. Saya nggak mau berhenti dari sini. Karena itu enak banget tau. Itu dia ngomong begitu. Iya. Udah, yang penting kamu jujur aja. Jujur doang, jujur tuh. Tipnya. Itu artinya apa? Basyiru wa la tunafiru, yassiru wa la tu'assiru. Senangkan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan orang, jangan dipersulit. Maka urusan gampang. Nah, coba. Kamu bezina, mana mungkin? Ya, susah dalam Islam. Ya, mundur lagi lah. Ada anak muda ke masjid pakai jin, ya, tatoan. Ya, tato haram masjid. Ya, lari lagi. Orang dia pengen tobat. Pakai jin bolong-bolong, pinjemin sarung. Dan siapin sarung di masjid. Mas, itu tetap dipakai. Di luarnya pakai sarung. Jangan dilepas, nggak apa-apa. Nggak najis kan? Enggak. Tadi nggak pipis di pinggir jalan kan? Enggak. Ya kalau di bolong-bolong biasanya kan pipis di pinggir jalan gitu, di bawah pohon-pohon gitu kan. Sopir-sopir angkot gitu kan berarti sembarangan pipis itu. Sopir truk, ya Allah, kalau di tol itu begitu ada sedikit truk ngumpul pasti itu. Itu tuh waseng baunya, tapi mereka udah biasa begitu. Ampun. Maka banyakan yang ya gitu deh. Ya, gitu ya. Mbak, kasih hadiah, senangkan dia, mudahkan urusan dia, bantu urusannya. Nah, saya akan mudah. Nanti ikut sendiri. Kamu kayaknya tenang deh, enak, kayaknya nggak punya masalah. Oh iya, ikut kajian. Masuk dah tuh. Ya. Ada lagi? Cowok nih kayaknya nanya tuh. Untuk akhwatnya. Ikhwan. Ikhwat, jadi ikhwan akhwat. Bapak benar. Nah tuh, kasih mas, cepat mas, lari mas. Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau nanya tentang puasa sama kosos. Kisos. Isos, iya. Dan itu kan dalilnya sama-sama kutiba. Iya. Terus tingkat kewajibannya apakah sama dengan puasa? Baik. Terus yang kedua, apakah di negara kita kan melakukan hukum kisos? Hukumnya sebagai nasional. Baik, mas siapa? Mustafa. Mustafa, insyaallah itu nama Rasulullah tuh. Mustafa Rasulullah SAW. Hukum puasa, kemudian kital, kemudian kisos. Itu kutiba semua. Kutiba alaikumul kisos, kutiba alaikumul kital, kutiba alaikumul siyam. Telah diwajibkan. Itu artinya gitu. Bagi kamu berperang. Telah diwajibkan kamu berpuasa. Telah diwajibkan kamu kisos. Melaksanakan hukum kisos. Tiga-tiganya hukumnya sama. Jadi yang dulu telah berlalu itu berlaku. Maka disebut telah. Dulu berlaku juga. Kalau sholat dulu belum berlaku, maka tidak ada kutiba. Aqimis sholah wa atuz zakah. Tegakkan sholat, bayar zakat. Nah, karena puasa ini sudah dilaksanakan juga umat-umat yang dahulu, kita diwajibkan sama. Kemudian kital, begitu juga perang, ya, begitu juga berlaku di zaman dahulu. Begitu juga kisos berlaku di zaman dahulu. Namun zaman Rasulullah lebih tegas lagi. Nah, bagaimana kisos ini? Dalam kisos ada kehidupan. Dalam kisos ada kehidupan. Itu dalam sebuah ayat. Loh, kok bisa begitu? Iya dong. Seandainya negeri kita sama dengan Arab, maka kriminalitas sangat minim. Kenapa? Sebab yang dikisos akan tahu melihat orang dikisos, ya, kalau membunuh dibunuh lagi, potong tangan, potong lagi, dipukul lagi, maka akan jerak. Di Arab yang paling banyak dikisos orang Indonesia, bukan orang Arab.
Orang Arab kalau berantem pakai mulut doang. Makanya mobil penyok terus dia, penyok abadi. Sampai rusak. Kenapa? Sebab kalau dia ke bengkel, harus ada surat dari kepolisian siapa yang salah. Nanti yang salah yang kena case atau membayar memperbaiki mobil orang lain. Maka di sana itu kalau berantem pakai badan, dorong-dorongan gitu, nggak pakai tangan. Begitu yang mukul pertama, nah itulah yang kemudian dia akan kena kisos. Maka dalam kisos ada kehidupan. Sebaliknya kalau orang Barat HAM itu sebaliknya, ya, maka HAM itu tidak berlaku dalam Islam. Kisos diwajibkan, tetapi yang hanya seperti ini negara-negara tertentu dan pasti lebih damai, lebih bahagia, lebih sejahtera. Coba lihat di Arab. Coba lihat di Brunei Darussalam. Dan di Arab tidak semua menegakkan itu. Nah di Indonesia bagaimana, bisa apa enggak? Di Indonesia pasti banyak yang menentang. Karena dianggap melanggar HAM. Orang yang narkoba aja banyak yang menentang, mau ditembak. Padahal udah jelas. Harusnya nih narkoba, ya, kemudian korupsi, apalagi mas, rampok, yang dia membunuh orang, itu berlakukan semua kisos. Ini saya akan hilang sendiri, hilang nggak mungkin, akan terminimalisasi sendiri, karena orang ngeri, ya, korupsi 500 juta, gantung, jerak semua itu. 1 juta potong jari kelingking kiri, 2 juta kiri kanan, kelingking kiri kelingking kanan. Ya. Kemudian 3 juta sekian sampai 100 juta itu potong kaki. 200 juta tadi potong tangan dulu, kalau tadi jari potong tangan kanan, kemudian 200 juta kaki. Jadi silang kiri kanan. Saya yakin itu akan berhenti sendiri. Zina lempari batu sampai mati. Saya yakin berhenti sendiri itu, akan tutup tuh. Tetap ada mas, karena namanya maksiat itu selalu ada di tengah-tengah kebaikan. Karena nanam padi yang tumbuh rumput juga ikut. Tapi nanam rumput ada nggak tumbuh padi? Nggak ada. Nanam kelapa tumbuh yang lain, bambu segala macam tumbuh. Tapi ada nggak nanam rumput tumbuh kelapa? Nggak ada. Begitu mas. Jadi Indonesia bagaimana? Sangat jauh dan berat. Kenapa? Kita gunakan demokrasi. Dan itu hanya ada di negeri yang bersifat monarki absolut seperti Arab. Kemudian di sini di Brunei Darussalam itu mutlak monarki. Dan itu paling aman, gak ada gejolak politik, gak ada berantem, gak ada rebutan kekuasaan. Kenapa? Sudah ada penguasa-penguasa. Setelah saya, anak saya laki-laki. Saya itu gak akan ada berantem. Kenapa bakar-bakaran? Itu karena demokrasi. Yang jadilah demokrasi. Itu melanggar Al-Quran. Tetapi yang sudah saya, sudahlah. Kita ikuti saja. Mau lebaran aja berantem mas. Lebaran aja berantem. Kalau monarki nggak akan. Keputusan raja nomor 1. Yang lain kalau beda, tangkap. Indonesia mesti begitu. Beda sama negara, tangkap. Ini enggak. Semua yang punya organisasi ngadain lebaran sendiri. Negara harusnya kuat. Dan ngumuminnya itu jangan jam 9 malam. Coba lihat kalau ada isbat. Jam 9 harusnya ngikut yang paling timur. Di timur udah nggak ngelihat hilal. Udah putuskan itu. Itu terjadi 4 jam sebelum maghrib di Indonesia bagian barat. Putuskan, sana udah nggak ngelihat, nggak mungkin barat ngelihat. Tapi Pak, nunggu barat dulu. Sana udah tengah malam. Nunggu taraweh udah jam 9 malam. Di sana jam berapa? Jam 12. Jam 2 nunggu pengumuman dari sini Menteri Agama. Memang pinter apa enggak sih? Yang paling gampang nih di timur, bagian paling timur, yang 4 jam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya itu, kan sudah ngelihat ngasih pengumuman tuh, tidak tampak hilal. Udah putuskan itu sekitar jam berapa di sini? Jam 3, jam 4. Jadi orang sana bisa maghriban lalu bisa isyaan.
Lah lebaran nunggu bagian barat, nunggunya nggak lihat hilal. Sononya udah tengah malam jam 2 baru pengumuman besok lebaran. Ya nggak jadi masak ketupat ya Mas ya. Sementara di Jakarta udah masak ketupat. Besok ya lebaran, ya udah dimakan aja. Ini potensi nih tahun ini. Beda lagi nih. Halo? Karena nggak ditegakkan itu Mas. Kalau monarki, itu khilafah namanya, seperti yang diinginkan oleh teman-teman Ibu Hizbut Tahrir. Cakep Mas. Tuhur semua masjid, semua mobil berhenti. Rangsek. Kecuali yang safar-safar. Itu enak, pasar tutup, cakep. Coba lihat di Arab Mas, di Saudi. Ya Allah, 15 menit sebelum adzan mereka udah tahu jam. Tutup hotel, toko-toko tutup. Nanti habis zuhur, buka selebar-lebarnya, orang pasti mampir. Dan yang paling gampang, asisten. Iya. Masih. Begitu Mas ya. Di Indonesia terlalu jauh lah. Apa? Katak merindukan bulan. Tuh, ya apa namanya? Kalau dibuat hiasannya kayak gitu lah. Ya Mas ya. Satu lagi biar cepat waktunya. Udah ya, doa ya. Ada. Sih ya. Mas disut Mas itu Mas, kasihan Mas. Iya. Iya. Asiknya sekali aja Mas. Pak Ustadz, saya mau tanya tentang ibu menyusui atau ibu yang sedang hamil di bulan Ramadan. Dia tidak bisa untuk berpuasa. Apakah hanya bisa dibayar dengan fidyah saja atau dibayar fidyah dan juga berpuasa jika dia mampu? Baik. Ya. Dengan Mbak siapa? Esti, aduh sama dengan istri aku namanya. Bisa double nih. Dipanggil Esti, dua-duanya ajukan enak kan? Mbak Esti. Wanita hamil kalau khawatir yang lemah adalah ibunya, cukup puasa qadha saja. Bayar dua-duanya. Sebenarnya dia mampu. Yaitu ya qadha, ya fidyah. Tapi kalau khawatir karena adalah justru mengkhawatirkan orang lain, yaitu anaknya yang di dalam perut, maka baginya cukup fidyah. Tapi ulama sebagian, kalau sudah qadha nggak perlu fidyah. Imam Syafi'i, karena kalau khawatir sendiri nih, sebenarnya mampu hamil itu. Tapi rata-rata adalah khawatir dengan yang di dalam. Maka dua kekhawatiran, maka baginya adalah tidak mampu. Maka orang yang tidak mampu berpuasa, baginya cukup fidyah. Ya, dalam Al-Baqarah 184. Membayar fidyah cukup. Kalau menyusui, khawatir karena kalau dia puasa, produksi ASI-nya tidak bagus, kurang sempurna, atau kurang lancar, mengkhawatirkan si bayi, maka dia boleh membayar fidyah saja, atau boleh puasa saja. Karena dia sesungguhnya khawatir terhadap bayinya. Lalu masalah lagi nih, ketemu lagi Ramadan berikutnya hamil lagi. Namanya produktif Mas, lagi senang-senang ya. Namanya Esti senang begitu dia. Jadi tiap tahun lahir, jadi nggak akan sempat puasa, maka bayar fidyah terus. Dia nggak mampu puasa karena hamil dan karena menyusui. Jadi begitu berhenti hamil, melahirkan harus 2 tahun tuh. Tapi ternyata tahun kedua udah hamil lagi. Iya, akhirnya susui nggak jadi. Anaknya udah nggak doyan kalau udah hamil tuh nggak enak kata bayi. Moh nggak enak kayak gitu ya. Ini dilepahin aja gitu. Karena udah nggak enak, karena ada kesundul. Bahasa Jawa kesundul bayi yang ada dalam rahim, maka sudah nggak enak. Nah itu
maka dia cukup fidyah saja. Ya, karena ibu itu tidak sanggup untuk berpuasa. Kenapa? Ya nyundul lagi, kan hamil lagi, kemudian nyusui lagi, maka fidyah saja. Ya, begitu. Satu fidyah berapa? Memberi makan satu orang miskin satu harinya. Satu syoknya atau setengah syok itu adalah sebesar apa ya? Kalau makan ya yang biaya makan sehari-hari berapa mas? Kalau makan Padang aja berapa? 15 sampai 20 ribu ya. Cukup lah. Kalau warteg 15 ribu lah. Itu udah dapat ayam ya. Sama sayur, sama sambal, sama tempe ya cukup lah. Ya. Kalau Padang boleh sih 5 ribu, 6 ribu tapi hanya singkong dan kuah doang. Beli nasi ya minta itunya daun singkong sama sambal plus kuah udah cukup ya. Ala anak kos itu bisa buat makan 2 kali lagi. Pernah ngalami. Malah kuahnya pisahin nanti buat nguyur nanti malam untuk sahur. Jangan bilang-bilang, hanya aku dan kamu yang tahu ya. Udah gitu. Cukup. Baik, terima kasih Ustaz. Karena waktu hampir sudah mau habis. Ini untuk kesimpulannya, Ramadan bulan bahagia itu kita harus menjalankan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa bersyukur, bahagia karena untuk ampunan dosa yang berlimpah dan lipat ganda untuk pahala, dijauhkan dari neraka. Dan kita ini untuk di bulan Ramadan berpuasa hanya untuk Allah karena pahala itu langsung dari Allah. Dan di sini juga kita harus jalankan dengan rasa ikhlas untuk bertanya dengan hati, saat menjalankan hati dan lisan berkata benar, membaca Al-Quran dan beri makan orang berpuasa, dan kita harus peduli dan meluruskan kebiasaan dan nafsu. Gitu. Untuk kajian ini mungkin bisa ditutup dengan doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna. Ya Allah ya Salam, salimna. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Maafkan khilaf kami, kesalahan kami, kealpaan kami ya Allah, kelalaian kami dalam ibadah di bulan Ramadan terutama ini ya Allah. Ampuni dan maafkan ya Allah, belum sempurna melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Ya Allah, tuntun kami agar bisa menjamu hati jiwa kami dengan ibadah yang sebaik-baiknya, terutama di 10 malam terakhir ya Allah. Mampukan kami untuk bangun malam, i'tikaf dan beribadah di dalamnya dan meraih Lailatul Qadar. Ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang kekurangan harta cukupkan, yang masih kesulitan Engkau mudahkan, yang belum dapat jodoh ya Allah segera Engkau undang dan berikan jodohnya. Yang belum punya rumah, kendaraan, berikan segera ya Allah agar bisa memudahkan urusan dunianya, urusan akhiratnya, dan urusan ibadah-ibadahnya ya Allah. Jadikan keluarga yang sudah menikah sakinah, wadah, warahmah. Jadikan anak-anak kami semua solehin dan solehat ya Allah. Jadikan pekerjaan ini pekerjaan yang baik, yang halal berkah, halalan thayyiban barakah. Dan Kau jadikan pula ya Allah amal-amal kami Kau terima. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffarul alamin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.